warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa sehat dan tetap semangat belajar bersama Bu Yuli. Coba kita bayangkan pada siang-siang yang sangat terik, keringetan, dan haus. Kira-kira apa ya yang kita inginkan? Ya, minum es. Enaknya minum es campur apa es kelapa muda ya? Kalau es campur mungkin akan lebih enak jika kita tambah dengan nata de coco. By the way, tahukah kalian kalau nata de coco adalah hasil bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme yaitu bakteri? Tidak hanya nata de coco, banyak produk bioteknologi yang lain seperti tempe, kecap, keju, dan bahkan bayi tabung itu merupakan hasil bioteknologi. Agar kalian tahu apa itu bioteknologi, manfaat dan dampak dari bioteknologi, maka hari ini kita akan belajar mengenai bioteknologi. Oke, anak-anak, mari simak pembelajarannya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mengembangkan teknologi dengan memanfaatkan makhluk hidup, misalnya dengan memanfaatkan bakteri dan jamur. Salah satu contoh makanan yang memanfaatkan jamur adalah tempe. Ini adalah gambar tempe yang berasal dari kedelai ya. Tempe merupakan salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan dengan kedelai. Dan tempe juga memiliki kandungan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas penyebab kanker. Pada tempe kalian bisa melihat adanya benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Ya, ini adalah tempe yang asalnya dari kedelai, butir-butiran kedelai. Karena adanya hifa, maka tempe ini bisa menjadi lebih padat ya. Hifa merupakan tubuh jamur yang membentuk jejaring. Keberadaan hifa ini menyatukan butiran biji kedelai yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi struktur yang lebih padat dan kita kenal sebagai tempe. Oleh karena itu, tempe ini merupakan hasil dari produk bioteknologi. Tapi sebelumnya kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah pembelajaran, Bu Yuli harap kalian dapat menjelaskan pengertian bioteknologi. Yang kedua, kalian dapat mendata produk-produk bioteknologi konvensional dan modern di lingkungan kalian. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mendeskripsikan keuntungan dan kerugian pemanfaatan bioteknologi. Ngomong-ngomong, tahukah kalian apa itu bioteknologi? Ya, bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip atau metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Ilmu pendukung dalam bioteknologi ini meliputi mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Bioteknologi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada bioteknologi konvensional atau tradisional dan juga ada bioteknologi modern. Itu yang pertama tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya, mikroorganisme yang digunakan adalah jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Mikroorganisme ini dapat mengubah bahan makanan
dan proses yang dibantu oleh mikroorganisme ini misalnya fermentasi. Dan produk hasil bioteknologi konvensional itu antara lain bisa tempe, tape, kecap, oncom, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bioteknologi modern, yaitu bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika. Teknik rekayasa genetika itu adalah suatu cara memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika disebut juga dengan pencangkokan gen atau rekombinasi gen. Untuk mengubah DNA sel dapat dilakukan melalui banyak cara, misalnya melalui transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekombinasi DNA. Ya, ini bisa kalian lihat proses rekayasa genetika. Oke. Kemudian kita akan bahas apa sih perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Oke, kita cari tahu ya. Untuk bioteknologi konvensional, teknik yang digunakan yaitu menggunakan teknik fermentasi, kemudian tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi atau organisme yang digunakan. Contohnya tadi pembuatan tempe, tape, alkohol, asam cuka, yogurt, dan kecap. Kemudian untuk bioteknologi modern, teknik yang digunakan adalah teknik DNA rekombinan. Kemudian untuk bioteknologi modern ini mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang dihasilkan. Contoh produknya yaitu pembuatan insulin, vaksin, penisilin, dan golden rice. Kemudian kita akan bahas mengenai manfaat bioteknologi dari berbagai bidangnya. Untuk yang pertama yaitu manfaat bioteknologi pada bidang pangan, yaitu menghasilkan beberapa produk seperti tempe yang dibuat dari kedelai dengan menggunakan mikroorganisme Rhizopus oligosporus. Kemudian ada kecap ya, menggunakan bahan kedelai dengan mikroorganisme yang digunakan adalah Aspergillus wendti. Tauco dibuat dari kedelai dengan menggunakan Aspergillus oryzae. Ada keju, mentega, yogurt, dan sebagainya. Ya, bisa kalian lihat pada tabel ini ya, antara produk yang dihasilkan dan mikroorganisme yang digunakan. Oke anak-anak, jadi manfaat bioteknologi pada bidang pangan yaitu yang pertama, dapat meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman. Yang kedua, dapat menciptakan sumber makanan baru. Misalnya dari air kelapa kita bisa membuat nata de coco. Dan juga dapat membuat makanan yang tahan lama, misalnya asinan. Ya, dan secara tidak langsung itu dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya. Kemudian manfaat bioteknologi yang kedua yaitu pada bidang pertanian. Bioteknologi modern bidang pertanian ini dapat menerapkan teknik rekayasa genetika yaitu melalui manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dihasilkan organisme yang memiliki sifat yang baru. Nah, seperti pada tanaman transgenik ya. Tanaman yang direkayasa tadi dengan menggunakan teknik rekayasa genetika dinamakan tanaman transgenik. Contohnya yaitu makanan golden rice, yaitu beras yang berwarna kuning ya, yang mengandung vitamin A. Ini berwarna kuning karena disisipi oleh gen beta karoten dari wortel. Kemudian manfaat bioteknologi pada bidang peternakan ya.
Ini dikembangkan untuk meningkatkan produksi susu sapi, yaitu dengan memproduksi hormon bovin somatotropin atau BST yang disuntikan pada sapi perah, sehingga menghasilkan produk susu yang meningkat. Jadi produksi susunya dapat meningkat. Ya. Dan melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat, juga dengan tahan terhadap penyakit. Ini contoh dari sapi transgenik, ya. Manfaat bioteknologi yang keempat yaitu pada bidang kesehatan, yaitu dapat menghasilkan produk kesehatan, contohnya interferon, yaitu untuk melawan infeksi atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ada hormon insulin, ya, untuk mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus. Kemudian pada pembuatan vaksin, yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ada juga penisilin sebagai antibiotik, ya, melawan infeksi oleh bakteri dan jamur, dan juga ada hormon pertumbuhan, yaitu melawan kekerdilan untuk penyembuhan. Kemudian manfaat bioteknologi yang kelima yaitu pada bidang lingkungan, dengan memanfaatkan bakteri untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang dinamakan dengan bioremediasi. Ya. Ini pada kasus ada tumpahnya minyak di laut, ya. Biar minyak ini hilang, maka diatasi dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas yang mampu memecah molekul-molekul minyak yang ada di atas air laut ini menjadi karbon dioksida atau CO2. Jadi minyaknya ini nanti terurai menjadi karbon dioksida. Ya. Kemudian manfaat bioteknologi yang keenam yaitu pada bidang forensik. Ya. Forensik merupakan aplikasi teknik dan metode ilmiah untuk menangani tindak kejahatan atau kriminal. Melalui teknik DNA, fingerprinting atau sidik DNA, dilakukan pencocokan profil DNA individu. Dengan profil DNA ini dapat digunakan sebagai acuan investigasi karena profil DNA unik pada setiap individu dan memiliki keterkaitan dengan keluarganya. Selain memiliki manfaat, bioteknologi juga ada dampaknya, ya. Dampak penerapan bioteknologi yaitu yang pertama terhadap lingkungan, yaitu organisme transgenik ini dapat menjadi polusi gen sehingga bisa merusak keanekaragaman plasma nutfa, bahkan bisa memunculkan hama baru yang lebih kuat dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian dampak terhadap kesehatan, yaitu ada orang yang alergi bila mengkonsumsi tumbuhan atau hewan hasil rekayasa genetika. Dan juga minuman beralkohol juga sering disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak buruk untuk kesehatan. Dan dampak yang ketiga terhadap sosial dan ekonomi, yaitu pengusaha dengan modal besar dapat mengembangkan pertanian transgenik dengan kualitas hasil panen yang lebih berkualitas, sehingga membuat petani tradisional tidak mampu bersaing. Oke anak-anak, semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.